Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Fayaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tazkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Kita pembahasan terakhir sampai kalau kitab yang kita pegang sama ya, halaman 55, yakni hadis yang disampaikan oleh Ibnu Jamaah rahimahullah ketika beliau menuliskan wa anhu sallallahu alaihi wasallam yuzanu yaumal qiyamati midadul ulama'i wa damu syuhada'i wa qala ba'duhum hadza ma'anna a'lama lisyahidi damuhu wa adna malil alimi midaduhu, ya, yakni sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuzanu yaumal qiyamati, akan ditimbang pada hari kiamat nanti midadul ulama, tintanya para alim ulama, wadamu syuhada, begitu juga ditimbang darahnya para syuhada, orang-orang yang meninggal syahid di jalan Allah. Waqal ba'duhum, dan berkata sebagian ulama, hadza ma'anna a'lama lisyahidi damuhu. Hadis ini menunjukkan bahwasanya sungguhnya yang paling mulia dari seorang syuhada, bagian tubuhnya adalah darahnya yang dia alirkan ketika berjihad. Wa atnama lil alimi midaduhu, begitu juga yang paling mulia atau paling berharga dari seorang alim adalah tintanya yang dia gunakan untuk menulis semenjak dia belajar ilmu, mencatat ilmu, ya, menggoreskan tintanya untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan keutamaan usaha, ya, keutamaan usaha dari orang yang dia belajar ilmu, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, dengan cara yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki akan menimbang usaha tersebut, berbeda satu orang dengan orang yang lain, ya, mereka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan penyebutan midad, ya, tinta di situ, ini bukan hal yang mutlak, maksudnya itu hanya simbolik, ya, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijelaskan oleh para ulama, ya, wa atnama lil alimi midaduhu, dan apa yang berharga bagi seorang yang alim adalah tinta yang dia gunakan, ya. Jadi bukan berarti kalau mencatat dengan diketik, ya, mencatat dengan handphone atau dengan membuat karya tulis dengan laptop misalnya, komputer, kemudian nggak ada tintanya di situ, belum dinilai, ya. Apakah tinta printernya yang dinilai? Bukan seperti itu, akan tetapi usahanya, ya, usahanya. Ini sebagaimana kaidah al jaza min jinsil amal, bahwa jenis, ya, atau besarnya pahala balasan itu sesuai dengan jenis amalan, ya, sesuai dengan jenis amalan. Kita lanjutkan,
Ya, setelah itu halaman berikutnya adalah catatan kaki, kita lewati ke halaman 57. Wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ubidallahu bi syai'in, tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu, ya, sesuatu pun gitu ya, afdhala min fikhin, ya, yang lebih utama daripada fikih, artinya adalah al ilmu. Jadi fikhin, min fikhin di situ adalah minal ilm, min ilmin, ya, yakni fikhi fit din, ya, fikhi fi dinin, ya. Fikih, ya, fikhin fi dinin artinya adalah ilmu agama. Wala faqihun wahidun, ya, wal faqihun, ya, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi, asyaddu ala syaitani min alfi abidin, ya. Dan orang yang fikih, satu orang orang fakih, wala faqihun wahidun, itu artinya dan benar-benar satu orang yang berilmu, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidi, dibanding dengan alfi abidi berapa? 100 apa? Abid 100 ahli ibadah. Alfi itu 1000. Saya ulang ya. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in afdhala min fikhin fitin, ya, fi dinin, wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abidi. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan suatu pun atau suatu perkara yang lebih utama, ya, afdhala min fikhin fiddin, dibanding dengan ilmu dalam perkara agama. Dan sungguh seorang yang fakih, seorang yang berilmu, asyaddu ala syaitan, lebih ditakuti oleh syaitan, min alfi abidi, dibanding 1000 orang ahli ibadah. Nah, hadis ini menunjukkan paling tidak 2 hal. Yang pertama, bahwasanya ilmu itu adalah bentuk ibadah yang tertinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yakni ketika seseorang menuntut atau mencari ilmu, ketika seorang mempelajari ilmu, dengan sendirinya dia adalah bentuk ibadah. Dari mana? Dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ubidallahu bi syai'in, ya, tidaklah Allah Subhanahu wa taala diibadahi dengan sesuatu. Berarti menunjukkan bahwasanya fikhin fitin itu termasuk bentuk ibadah, ya, bentuk ibadah, dan dia adalah afdal, ibadah yang lebih atau yang paling mulia, yang paling utama, yang paling afdal. Dan tidak ada bentuk ibadah yang lebih afdal daripada menuntut ilmu, menuntut ilmu, yakni adalah ilmu-ilmu yang wajib, semisal adalah mempelajari rukun Islam, rukun iman. Ini tidak ada yang bisa mengalahkan hal tersebut. Tentang makna la ilaha illallah, konsekuensinya, maka tidak ada bentuk ibadah yang bisa menyamai, bahkan setara pun tidak bisa, apalagi mengalahkan dari ilmu tersebut. Kenapa? Karena ilmu itu atau pengetahuan tentang hal tersebut yang akan membawa kepada kebaikan ibadah. Tidaklah seseorang mencapai kesempurnaan dalam sholatnya, tidaklah seseorang mencapai kesempurnaan dalam puasanya dan ibadah-ibadah yang lain, kecuali jika dia memiliki ilmu, yakni tentang apa-apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ibadah itu, ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin, dan tidaklah mereka itu diperintah kecuali untuk memurnikan, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Artinya percuma orang itu
kalau dia sholat tapi tidak tahu bahwa yang diinginkan atau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala adalah keikhlasan di dalam sholatnya, dia pasti akan syirik, dia minimal akan riya. Maka saya katakan percuma, kenapa? Karena orang yang riyaan, sholat dengan riya, itu tidak akan mendapatkan pahala apapun di sisi Allah Subhanahu wa taala, kecuali hanya haba'an mansura. Ya, yang pahala itu ditampakkan di hadapannya di hari kiamat, kemudian Allah perlihatkan semuanya itu hilang. Maka ilmu itu adalah bentuk ibadah, ya. Bahkan seutama-utama ibadah, karena dia memperbaiki ibadah-ibadah yang lain. Nah, maksudnya bagaimana ilmu itu sebagai ibadah? Yakni mencarinya, mempelajarinya, membawanya dan mendakwahkannya. Dan ilmu di situ dibatasi fiddin, di dalam perkara agama. Ini yang membedakan, ya, satu faedah yang membedakan bahwasanya ilmu dunia dan ilmu agama itu memang berbeda sifatnya. Meskipun orang, ada sebagian ulama atau sebagian orang alim menyatakan jangan memisah-misahkan antara ilmu agama dengan ilmu dunia. Ya, faktanya memang terpisah. Faktanya hukumnya berbeda. Faktanya pahala dari Allah Subhanahu wa taala juga berbeda. Ketika seseorang mempelajari ilmu agama, dia baru belajar, belum diamalkan, belum didakwahkan, dia baru belajar saja sudah ibadah. Itu ilmu agama. Beda dengan ilmu dunia. Orang belajar matematika, ilmu dagang, ekonomi, akuntansi, ya, teknik. Itu belum dia menjadi ibadah sampai dinilai ibadah ketika niatnya itu untuk nanti bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya. Dan dia baru mendatangkan manfaat ketika kemudian diamalkan. Tapi yang namanya ilmu agama baru dipelajari saja dia sudah bermanfaat. Ya. Paham nggak paham dia dapat pahala. Orang belajar ilmu agama itu paham nggak paham dia sudah dapat pahala. Ini yang bentuk ibadah. Ya. Kemudian yang kedua, ya, faidah atau pelajaran dari hadis ini adalah bahwasanya satu orang yang faqih, satu orang yang berilmu itu lebih ditakuti oleh syaitan. Jika hadis ini sahih, maka dia lebih ditakuti oleh syaitan dibanding 1000 orang ahli ibadah. Why? Kenapa? Karena orang ahli ibadah itu manfaatnya hanya untuk dirinya sendiri. Seorang ahli ibadah, dia mendatangkan manfaat dari ibadah yang dia lakukan, tapi hanya bagi dirinya sendiri. Sedangkan seorang alim, dengan ilmunya dia bermanfaat bagi orang lain, bahkan benda mati yang ada di sekitarnya. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa manfaat ilmu yang dimiliki oleh orang yang alim itu menyebabkan benda-benda yang ada di langit dan bumi itu memintakan ampunan untuk orang tersebut. Kenapa? Karena ilmunya membawa maslahat, bahkan sampai untuk benda-benda yang mati sekalipun. Orang yang berilmu agama, dia menyarankan, ini contoh kecil saja, menyarankan untuk memperbaiki jalan yang rusak menuju ke masjid. Jalanan yang rusak, siapa yang peduli dengan jalan yang berlubang misalnya, ya. Tapi bagi orang yang alim, memudahkan jalan seseorang dalam ketaatan itu mengandung pahala yang besar. Nah, maka dengan ilmunya dia membawa manfaat, hatta sampai jalan saja yang benda mati itu mendapatkan manfaatnya, kan gitu, ya. Bahkan menimbulkan atau memunculkan gangguan di jalanan itu sebagai bentuk dosa, ya, bentuk yang terlarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Menyingkirkan gangguan dari jalan, imatatul ada anil tariq, itu sebagai bentuk selemah-lemah atau sekecil-kecilnya cabang keimanan. Iya kan? Nah, ini menunjukkan bahwasannya manfaat yang diperoleh menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu gangguan itu kan benda mati gitu ya. Meskipun umum ya. Bukan hanya tidak menghadirkan gangguan, bahkan ada gangguan saja dia singkirkan. Nah, manfaatnya akan dirasakan. Dan dari mana dia bisa menjadi seperti itu? Karena ilmu yang dimiliki. Nah, ini yang menjadikan ilmu itu sebagai bentuk ibadah yang lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain. Dan satu orang alim itu lebih ditakuti syaitan karena manfaatnya. Sementara ahli ibadah, ya, ahli ibadah itu lebih mudah dijerumuskan, ya, minimal ya, dengan ibadahnya. Kalau tidak dijerumuskan pada perkara ibadah yang lebih remeh, yang tidak begitu penting, ya,
atau dia dijerumuskan kepada sikap berlebih-lebihan dalam ibadah yang kemudian menjadi terlarang karena kemasukan unsur bid'ah di sana. Bukankah kebid'ahan itu munculnya dari orang-orang yang dia berlebih-lebihan dalam ibadah, bukan dari orang yang meremehkan, tapi dari orang yang berlebih-lebihan. Makanya syaitan lebih mudah menjerumuskan seorang abid, ya, seorang ahli ibadah daripada seorang yang alim. Karena orang yang alim dia tahu kaidah, dia tahu usul, dia tahu pondasi bahwa oh ini nggak boleh, batasannya sampai segitu. Nah, maka niatkan, ya, ketika orang menuntut ilmu, pahamilah menuntut ilmu sendiri adalah ibadah. Maka ikhlaskan niat kita, karena pahalanya besar. Terlalu sayang kalau kemudian terhanguskan hanya karena orang tidak peduli pada niat ketika menuntut ilmu, ya. Nah, kita lanjutkan, kita lewati catatan kakinya ke halaman 60, ya. Yakni tulisan atau perkataan Ibnu Jamaah, wa anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yahmilu hadzal ilma, yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin. Yahmilu itu artinya membawa, ya, membawa, ya. Hamil itu apa? Hamil itu orang yang membawa, ya. Di kita hamil itu istilah untuk orang yang membawa janin, ya, artinya dia kemana-mana membawa gitu, ya. Jadi yahmilu itu kosakatanya sama, dari kata yang sama dengan fa'ilnya, yakni hamil, ya. Yahmilu hadzal ilma, senantiasa dibawa ilmu itu, ya, ilmu ini. Yahmilu itu bisa dikatakan terus menerus atau senantiasa dibawa, hadzal ilma min kulli khalafin, di setiap zaman, dari setiap zaman, ya, dari setiap zaman. Uduluhu yanfuna anhu, uduluhu yanfuna anhu tahrifa al-ghalin. Uduluhu ini adalah adil, ya. Yanfuna anhu, yang dengan ilmu tersebut, ya, orang-orang yang udul, orang-orang yang membawa ilmu, orang-orang alim ulama itu membersihkan atau membantah tahrif al-ghalin. Tahrif itu apa? Tahrif, ada yang pernah dengar? Ini bentuk penyimpangan nih, tahrif, ya. Nah, al-ghalin itu orang yang menyimpang, tahrifnya orang yang ghalin. Jadi menyatakan sesuatu tanpa dalil, menyimpangkan sesuatu tanpa dalil, itu namanya tahrif, ya. Jadi mentakwil tapi nggak ada dasarnya. Nah, jadi senantiasa ilmu itu dibawa oleh orang-orang yang udul, orang-orang yang dia itu ya memang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan keistimewaan dengan keadilannya, ya, dengan dalil-dalil yang dia ketahui. Untuk apa? Untuk membantah atau membersihkan tahrifnya, ya, kesesatannya orang-orang yang menyimpang, al-ghalin. Wantihal, ya, wantihal, intihal itu pemalsuan. Wal intihal al-mubtilin. Mubtilin itu orang-orang yang mengadakan kerusakan, orang-orang yang merusak, menjadikan batil perkara agama, ya. Jadi pemalsuan untuk membantah, yang dengannya dia membantah dengan ilmu tersebut, ya, pemalsuan yang dilakukan oleh orang-orang yang merusak agama. Pemalsuan itu ngarang berarti, artinya kalau di kita berarti ada orang yang apa namanya, ngarang-ngarang syariat, menjadikan kebid'ahan seakan-akan itu adalah syariat Islam, ya. Wa ta'wil al-jahilin, begitu juga takwilnya orang-orang jahil, orang-orang bodoh, ya. Nah, takwil dan tahrif itu seringkali dimaknai mirip sama, ya, menyimpangkan atau menyimpangkan dari makna sungguhnya, itu namanya takwil. Takwil, tahrif dan tafsir itu mirip. Kalau tafsir itu artinya menguak, membuka, membedah. Takwil itu menyimpangkan tapi ada dasarnya.
Kalau tahrif, ya takwil sendiri itu mirip dengan tafsir. Makanya ketika Nabi SAW mendoakan Abdullah bin Abbas, ya beliau mendoakan sambil menyentuh dadanya Abdullah bin Abbas, berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma ya alimuhut ta'wil, ya ajarkanlah atau berikanlah ilmu takwil kepadanya. Artinya adalah tafsir. Sedangkan tahrif itu menyimpangkan tapi nggak ada dasarnya, seenak dia. Artinya kalau kita nafsir ke seenak mudele dewe, itu namanya tahrif. Ya. Jadi terserah dia, mau dia, gitu, nggak ada dasarnya. Baik secara bahasa, misalnya orang itu hanya membaca terjemahan Quran kemudian ditafsirkan sendiri, sementara tidak menguasai ilmu bahasa Arab. Jangankan balaghah, ya tata bahasa Arab nahwu shorof saja tidak menguasai tapi berani menafsirkan. Nah ini jelas ini tafsir sakwudele dewe, kan gitu ya. Nah harusnya bukan tafsir tapi tahrif, gitu. Nah di dalam hadis ini terkandung pelajaran, meskipun hadis ini sanadnya dhaif, ya, tapi beberapa riwayat disampaikan oleh peneliti, ya, muhakik di dalam kitab ini panjang gitu, ya, dimana ini juga diriwayatkan dari sahabat-sahabat yang mulia, ya, Usama, kemudian Jabir bin Samurah, ya, dan yang lain-lain. Nah, di sini terdapat sebuah keutamaan bahwasanya ketika Nabi SAW menyebutkan yahmilu hadzal ilma, ilmu ini senantiasa dibawa, ditenteng, dipakai, ya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan melindungi syariat Islam karena keberadaan orang-orang yang alim, bukan orang yang lain, bukan ahli ibadah, ya, tapi orang-orang yang alim, yang dengan ilmu yang dia miliki membela syariat Islam. Dengan cara apa? Dengan cara disebutkan 3 hal di sini. Membersihkan tahrifnya orang-orang yang sesat, ya, yang menyimpang. Kemudian dengan cara menguak pemalsuannya orang-orang yang merusak agama, ya, ngarang-ngarang dalam perkara agama, dan juga menjelaskan, membantah takwilnya orang-orang yang bodoh. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh buku. Itu tidak bisa dilakukan oleh artikel, ikhwah. Itu dilakukan oleh seorang yang alim. Jadi jangan kita bersikap masa bodoh ketika ada kesesatan di hadapan kita hanya sekadar mengirim artikel. Ini artikel bantahannya, terserah dia mau baca atau tidak. Nggak bisa seperti itu. Akan tetapi sampaikan, baca artikel itu, pelajari, sampaikan dengan bahasa kita yang dipahami oleh orang tersebut. Terkadang kita itu bersikap instan, ya. Pak Ustadz, kan saya itu pengen meniru ahli hadis. Perawi hadis itu kan menyampaikan apa adanya. Gaya gitu ya. Masalahnya yang kita sampaikan itu kepada orang yang bukan ingin meriwayatkan, tapi orang yang ingin kita bantah kesesatannya. Gak bisa kita hanya cukup mengirimkan artikel dan berharap dia membaca dan tersadar. Nggak bisa seperti itu. Yang ada dia ngirimi balik artikel yang membantah lagi. Tapi pelajari. Ini teknisnya seperti itu orang dakwah itu. Pelajari apa yang antum pahami dari artikel dan lain-lain. Kecuali kita memang sedang nggak sempat. Nih seringkali saya kalau nggak sempat untuk merangkum, ya udahlah saya browsingkan saja, baca sendiri linknya. Karena terkadang pertanyaannya jawabannya jadi panjang nanti. Ya. Nah, maka kalau memang butuh untuk dijelaskan, ya, kita pahami artikel yang itu membantah hal tersebut, kemudian bahasakan dengan bahasa yang mungkin dipahami oleh orang yang ingin kita bantah atau kita benarkan, gitu, kita luruskan tadi. Itulah fungsi sebagaimana yang disebutkan dalam hadis ini. Karena seorang yang alim, dia mampu untuk membantah ribuan orang-orang jahil. Tapi ribuan jilid buku tidak akan mampu membantah satu orang sesat.
Kalau ada satu orang sesat masuk ke perpustakaan, di situ ada ratusan ribu jilid kitab Ahlus Sunnah. Adakah satu buku itu yang kemudian ngomong untuk membantah dia? Nggak ada. Buku tetaplah benda mati. Yang bisa membantah adalah orang yang memiliki ilmu. Paham ya? Maka ketika kita itu mengumpulkan buku, mempelajari buku, pahamilah bahwasanya kita itu ingin menjadi orang yang disebutkan di sini, yahmilu hadzal ilma. Ya. Jadi yang membawa, senantiasa membawa ilmu. Dan itu golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, firqatun najiyah. Ya, golongan yang selamat, golongan yang dia beruntung. Yakni adalah ahlul ilm, ahlul asar, ahlul hadis, ahlus sunnah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan, ini catatan kakinya banyak sekali. Alhamdulillah, berarti cepat kita ya nanti ya. Ternyata nggak harus halaman per halaman yang dibahas. Kalau catatan kaki ini saya cermati ternyata memang riwayat-riwayat yang apa namanya menguatkan. Artinya terkadang hadisnya dhaif, tapi kemudian ada banyak jalur. Beliau bagus muhaqqiq ini menyampaikan jalur-jalur tersebut. Ya, apa adanya beliau sampaikan. Ya, meskipun kelemahannya beliau jelaskan juga. Nah, makanya panjang. Ini bagus kalau dikaji oleh orang-orang yang memang ingin apa namanya ya, ingin neliti hadis, bisa menukilnya. Kita lanjutkan di halaman 67 ya. Wa fi hadisin, dan di salah satu hadis, di dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, yashfa'u yaumal qiyamati yashfa'u yaumal qiyamati salah satun al-anbiya'u summa al-ulama'u summa asyuhada'u. Dan di salah satu hadis disebutkan yashfa'u yaumal qiyamati salasatun, pada hari kiamat nanti ya, pada hari kiamat nanti, ini juga boleh dibaca yaumal qiyamati, betul, akan memberikan syafaat 3 golongan orang ya. Jadi ada 3 golongan orang yang akan memberikan syafaat. Yashfa'u itu akan memberikan syafaat ya, pada hari kiamat nanti. Siapa orang itu yang memiliki kekhususan syafaat yang bisa dia berikan ya, memiliki hak untuk memberikan syafaat? Yang pertama adalah al-anbiya, para nabi. Summa, kemudian al-ulama, para orang yang berilmu. Summa syuhada, kemudian orang-orang yang mati syahid atau para syuhada. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah ya. Ada beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Akan tapi hadis ini dinyatakan maudhu. Ya, di catatan kaki dinyatakan maudhu. Maudhu artinya apa? Palsu. Apa bedanya maudhu dengan dhaif? Ada yang bisa menjelaskan? Mana yang lebih parah? Maudhu atau dhaif? Maudhu lebih parah. Ya. Dhaif lebih parah, beda. Terjadi khilaf ya, di kalangan jamaah. Panjenengan bisa menyebutkan, tadi saya tanyakan apa bedanya maudhu sama dhaif ya. Mana yang lebih parah? Lebih parah maudhu. Nah itu sebutkan saja, maudhu lebih parah dari dhaif, Ustaz. Selesai ya kan. Maudhu itu palsu, dhaif itu lemah. Maudhu, hadis maudhu itu bisa dimasukkan dalam hadis yang dhaif jiddan ya, sangat lemah. Jadi suatu hadis yang di dalam jalur rawinya itu ada orang yang dia terindikasi pemalsu hadis ya. Jadi terindikasi pemalsu hadis. Sedangkan hadis dhaif itu lebih umum. Hadis maudhu masuk ke dalam hadis dhaif. Tapi hadis dhaif belum tentu maudhu. Bisa jadi dhaifnya dhaif yang ringan. Dhaifnya ringan ya. Jadi dhaif itu karena tidak memenuhi syarat sahih, itu saja. Yang perlu kita ketahui adalah syarat sahihnya. Kalau tidak memenuhi itu berarti dhaif. Nah, di antara hadis dhaif, lemah itu karena salah satu rawi atau lebih itu adalah pemalsu hadis. Ya.
Nah, maka disebut maudhu. Ya. Nah, apakah ketika rawinya itu terindikasi pemalsu hadis, apakah sudah pasti hadisnya dhaif? Ya. Untuk jalur yang itu iya. Tapi jika ada rawi lain, riwayat lain, ya, jalur riwayat yang lain yang menguatkan, maka dia bisa naik tingkat. Kenapa? Karena orang memalsukan hadis itu belum tentu semua hadis yang dia sampaikan adalah palsu. Paham nih? Saya contohkan zaman sekarang. Banyak orang yang ngarang hadis. Tapi apakah kalau dia itu kemudian menyampaikan hadis pasti hadis itu palsu? Belum tentu. Bisa jadi memang ada hadis di dalam Sahih Bukhari yang dia bacakan, tapi dia nyampaikan hadis tambahan yang lain itu ada yang pemalsu. Para periwayat hadis atau ahlul hadis tidak mengambil riwayat dari orang yang demikian, mencampur adukan antara hadis palsu dengan hadis sahih, tidak diambil. Maka jadinya dipukul rata, setiap hadis yang dia riwayatkan adalah maudhu, kecuali ada jalur lain yang menguatkan. Nah, ini faedah pertama tentang kata maudhu di situ. Bisa dipahami ya? Nah, jadi hadis maudhu itu yang salah satu rawinya ada yang terindikasi pemalsu hadis. Ya. Adapun hadis yang dia itu tidak ada sanadnya, itu namanya la aslallahu, hadis yang tidak ada asal usulnya. Contohnya apa? Hadisnya wong-wong Indonesia. Jangankan sanadnya, teks Arabnya aja nggak ada. Ya. Contohnya, barang siapa yang menyebarkan kabar gembira tentang datangnya bulan Muharram, maka dia akan terbebas dari api neraka. Jangankan sanadnya, bahasa Arabnya aja nggak ada, Pak, menunjukkan yang ngarang itu bukan orang yang bisa bahasa Arab. Apalagi dicari kitab Kutubut Tis'ah, 9 kitab hadis, mau 20 kitab hadis yang maudhu pun nggak ada. Kenapa? Karena memang nggak ada di dalam hadis, itu bukan hadis. Paham ya? Ya, itu la aslallahu tadi, tidak ada asal usulnya. Jadi hadis maudhu itu ada sanadnya. Ada sanadnya, dia rawinya ada, cuma terindikasi salah satu rawi itu pemalsu hadis. Itu saja sudah dianggap palsu. Apalagi yang nggak ada sanadnya, kan gitu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah keutamaan ilmu, yang dimana para pemiliknya itu disetarakan dalam hak untuk memberikan syafaat, ya, di hari kiamat. Disetarakan dengan apa? Al-Anbiya, ya. Meskipun syafaat itu bermacam-macam, ya, syafaat itu bermacam-macam. Yang terkhusus, paling khusus adalah syafaatul uzma yang dimiliki oleh Nabi SAW. Ya. Adapun orang-orang soleh, ya, orang-orang yang berilmu, dia memberikan atau bisa memberikan syafaat, ya, karena keutamaan yang dia miliki. Kemudian syuhada, orang-orang yang mati syahid. Ya. Nah, faidah tentang syafaat ini sebenarnya pembahasannya panjang lebar di kitab Tauhid nanti. Tapi sedikit, ya, bahwa syafaat yang harus dipahami oleh seseorang, syafaat itu hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemilik syafaat adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hak untuk memberikan syafaat itu kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi Nabi SAW tidak dengan sendirinya memiliki syafaat kecuali dikehendaki atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini keyakinan ini akan memberikan pada kita pengetahuan bahwa nggak mungkin orang ahli maksiat dia mendapatkan syafaat hanya dengan dia mengatakan dirinya mencintai Nabi SAW. Kenapa? Karena yang boleh mendapatkan syafaat itu siapa yang menentukan? Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Nabi SAW itu hanya qasim, wa ana qasim. Qasim itu artinya apa? Penyampai, pembagi. Kalau kita apa sih istilahnya? Distributor. Hanya mendistribusikan kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Maka carilah ridha Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak sholawat. Agar apa? Kita mendapatkan syafaat itu. Ya. Tapi memohonnya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada pemilik bukan kepada penyalur syafaat itu.
Ya. Jadi jangan panjenengan misalkan nih ya, saya belum mendapati riwayatnya, tapi keyakinan umum ma'ruf di kalangan masyarakat bahwasanya seorang hafiz ya, itu nanti bisa memberikan syafaat ya kepada berapa? 10 orang. Langsung dipesan saya masuk ya. Pokoknya saya masuk loh ini ya. Orang tua 2, saya masuk, tak bayar wes. Bukan seperti itu. Kenapa? Karena orang-orang yang nanti akan memberikan syafaat, jika dia memang berhak untuk menyampaikan syafaat, itu hanya akan memberikan pada siapa yang dikehendaki atau diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Otomatis itu. Ya. Sama seperti orang ingin didoakan, orang tua yang ingin didoakan oleh anaknya yang soleh solihah. Ya. Tapi orang tuanya ahli maksiat. Rapopo, yang penting kan anakku nanti doakan sampai doanya kan? Ya. Kan gitu. Kan idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu. Ya, kecuali 3 hal kan. Ya, apabila anak Adam itu meninggal, terpotong atau terputus amalannya ya, kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doanya anak soleh ya, yad'ulahu yang mendoakan dirinya. Pertanyaannya adalah, adakah anak soleh yang akan mendoakan orang tua yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala? Kan gitu. Hak Allah Subhanahu wa taala akan lebih dia utamakan. Dia mencintai orang tuanya. Tapi bagaimana kalau orang tuanya kufur? Apakah dia akan tetap doakan? Allah melarang itu. Paham ya? Nah, maka tetap saja tidak bisa kemudian dia pokoknya aku nabung ya anakku soleh. Nanti doakan aku, sekarang aku bebas. Ya kan? Maksiat bebas. Ya, kalau anaknya benar-benar soleh, apa ia mau mendoakan bapaknya yang seperti itu? Kan gitu. Ya. Itu tentang syafaat, ya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Waruya. Kenapa dibaca ruya? Ruya ini berarti bentuknya apa ini? Dia fi'il madhi majhul. Ya, fi'il madhi majhul. Artinya apa nih, kok? Yeah. Diriwayatkan, telah diriwayatkan. Kalau secara letterlek, secara bahasa, dan telah diriwayatkan. Karena madhi berarti lampau. Yeah. Nah, dan telah diriwayatkan, artinya tidak menyebutkan sanadnya biasanya. Dan ini diriwayatkan dan lain-lain itu, atau dengan lafaz an-anah itu disebut dalam ilmu hadis ya, dengan tanpa menyebutkan sanad disebut dengan mentaklik ya, bismillah, menyampaikan hadis yang sifatnya mu'allaq. Mu'allaq itu nempel ke alaqatan mudghatan. Masih ingat ini pelajaran SD ini ya. Alaqah itu artinya apa? Ya, daging yang nempel. Ya, daging yang nempel. Karena nempel dia. Alaqah itu nempel. Nah, hadis mu'allaq itu hadis yang diriwayatkan tanpa menyebutkan sanad. Gitu. Nah, waruya al ulama'u yaumal qiyamati ala manabira min nurin. Ini saya pengen uji nih, tapi kayaknya susah juga. Kenapa disebut manabira? Padahal di situ diawali dengan harful jar, ala. Kenapa kok bukan ala manabiri? Ghairu munsharif, betul. Sip, alhamdulillah ternyata ada yang masih ingat, nyambung. Jadi dia wazannya mafaila, ya. Karena wazan mafaila dia termasuk ghairu munsharif. Jadi ketika posisinya majrur, dia dibaca dengan tanda fathah, ya. Bukan mansub, fathah. Dia majrur ini. Jadi manabiro itu majrur, tapi tandanya fathah. Ya. Artinya al ulama'u, orang-orang ahli ilmu, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala manabiro min nur. Ya. Mereka berada di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Subhanallah. Ya. Jadi ini keutamaan. Kenapa? Karena manabiro min nur, ya, mimbar-mimbar yang dari cahaya. Orang yang dia berada di mimbar itu pasti orang penting.
minimal pembawa acara. Ya Pak Angga ya? Minimal pembawa acara atau yang bacain infak. Tapi orang penting karena dilihat oleh orang-orang yang lain. Nah maka ketika disebutkan al-ulama, orang-orang alim, itu yaumal qiyamah, ketika di hari kiamat mereka di atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, itu menunjukkan mereka dipuji di hari kiamat di atas orang-orang yang lain ketika mereka berada di surga. Yakni ketika orang-orang dia merasakan nikmat, maka orang ini mendapatkan nikmat yang lebih, yakni para ulama, karena ilmu yang mereka miliki. Bahwa mereka diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu selama yang mereka pelajari di dunia. Ya, dengan ilmu-ilmu yang mereka amalkan, yang mereka dakwahkan. Ya. Seperti itu. Dan keutamaannya berbeda. Kita sudah sebutkan bahwasanya jarak ya, martabat atau marotib satu kedudukan dengan kedudukan yang lain itu jaraknya berapa? Kata Ibnu Abbas. Berapa? 700 tahun. Ya, sejarah 700 tahun. Itu setiap satu batas, satu ruas. Ya, padahal orang-orang alim dibanding orang-orang yang mereka beriman tapi tidak alim ada berapa? Kedudukannya, perbedaannya darajat di sana diceritakan ada 100. Jadi kalau di total ada 70.000 tingkat perbedaan. Ya kan? 70.000 perjalanan, 70.000 tahun perjalanan. Nah, dan mereka akan berada di mimbar-mimbar sehingga orang-orang mengaguminya. Sama-sama merasakan kenikmatan di surga, tapi memiliki keutamaan. Kita lanjutkan, wa naqalal al-qadiyu. Wa naqala itu apa? Menukil kalau kita nggih. Menukil itu apa nggih? Ya, menyampaikan, mengambil kemudian menyampaikan. Potongan itu namanya menukil. Wa naqala al-qadiyu Husain bin Muhammadin rahimahullah. Ya, Al-Qadhi Husain bin Muhammad rahimahullah telah menukil fi awwali ta'liqatihi di awal ta'liqatihi. Ta'liqah ini menurut beberapa keterangan, ta'liqat itu kitab beliau, ya, kitab beliau atau hasil karya penelitian beliau, itu ta'liqat, ya. Atau boleh juga dinyatakan catatan kaki terhadap sesuatu yang beliau teliti. Nah, jadi beliau menukil dalam catatan kaki atau hasil karya tulis beliau atau kitab beliau yang namanya ta'liqat, ya. Annahu ruwiya, bahwa sungguhnya diriwayatkan, ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau bersabda, man ahabbal ilma wal ulama'a, man ahabbal ilma wal ulama'a, barang siapa yang mencintai ilmu dan ulama, lam yuktab alaihi, ya, maka tidak dicatat atas dirinya itu khoti'atun itu kesalahan atau dosa, ayyama hayatihi, selama hidupnya, di setiap hari selama hidupnya. Masya Allah, ya. Ini kalau ini riwayat ini sahih, subhanallah, ya. Kok bisa orang mencintai ilmu dan mencintai orang pemilik ilmu itu dinyatakan lam yuktab alaihi khoti'atun, tidak dicatat atasnya itu dosa selama hidupnya. Artinya dosa-dosanya diampuni, ya, artinya dosa-dosanya diampuni, ya. Nah, ini menunjukkan keutamaan atas orang-orang yang ahli ilmu dan menuntut ilmu, yakni apa? Bahwasanya ada dorongan untuk mencintai mereka.
Mereka senantiasa dicintai oleh manusia yang memahami hadis. Mereka senantiasa dicintai oleh orang-orang yang membutuhkannya. Dan orang butuh ilmu, sebagaimana yang diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, itu lebih daripada kebutuhannya terhadap air, kata beliau. Ya. Kenapa? Karena orang butuh air itu mungkin hanya beberapa kali di dalam sehari-harinya untuk minum, mandi. Tapi orang butuh ilmu di setiap hembusan nafas yang dia lakukan. Maka sudah semestinya orang itu mencintai ilmu dan ahli ilmu. Ya. Sebagaimana para alim ulama ya menyatakan jadilah orang yang alim. Jadilah orang yang alim. Kun aliman. Wa ilam takun muta'alliman. Kalau enggak mampu, jadilah orang yang muta'alliman, orang yang belajar. Jadi itu petunjuk. Jadilah kamu itu orang yang alim. Kalau enggak mampu, jadilah orang yang belajar. Kalau enggak mampu juga, maka cintailah ahli ilmu dan ilmunya. Jadi ini dorongan ya, yang bahkan para alim ulama ya memberitahukan kepada kita agar apa? Jadilah orang yang berilmu. Didorong kita itu untuk menjadi orang yang alim. Kalau enggak mampu, jadilah muta'alliman, orang yang belajar. Kalau enggak mampu juga, minimal ya cintailah ilmu dan pemiliknya ya. Dan para ulama. Nah di sini dorongan ini diambilkan dari hadis man akhabbal ilma wal ulama alam yuktab alaihi khati'atun ayyama hayatihi. Nah ini keutamaan dari pemilik ilmu. Kita sedang membahas keutamaan ilmu dan pemiliknya ya. Sedangkan hadis ini dinyatakan tentang keutamaan pemilik ilmu secara tersirat dan keutamaan orang yang mencintai ilmu serta pemiliknya secara tersurat. Kita bacakan satu hadis lagi. Qala wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala di situ itu fi'il madhi. Ya. Setiap kali ada fi'il, dulu saya pernah memberikan petunjuk pada antum sekalian ketika belajar bahasa Arab. Ketika ada fi'il, apa yang kita cari? Kalau ada fi'il, cari fa'ilnya. Cari fa'ilnya. Di sini fa'ilnya siapa? Qala ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam. Fa'ilnya adalah kembali ke Al-Qadhi Husain bin Muhammad tadi ya. Nah jadi pelaku, maksudnya qala, dia berkata, itu maksudnya siapa? Ya tadi yang terakhir disebutkan namanya siapa? Ya Al-Qadhi Husain bin Muhammad yang tadi kita sudah sebutkan ya. Dia meriwayatkan anhu dari sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam maqal ya, yang bersabda man akrama aliman, barang siapa yang memuliakan orang alim, pemilik ilmu, faka'annama seakan-akan dia akrama sab'ina nabi. Ada yang salah ini nih ya, fontnya nabiyan harusnya ya. Wa sab'ina nabiyan ya. Maka seakan-akan dia telah menghormati atau memuliakan 70 nabi. Oh, subhanallah. Barang siapa yang menghormati seorang alim, faka'an nama seakan-akan dia telah menghormati 70 orang nabi. Wa man akrama muta'alliman, dan barang siapa yang menghormati muta'alliman. Muta'alliman itu sinten? Siapa? Orang yang belajar ya, seorang penuntut ilmu. Faka'annama akrama sab'ina syahidan ya. Maka seakan-akan dia telah menghormati atau memuliakan 70 orang syahid ya. Nah, sayangnya sanad hadis ini gimana? Maudhu ya. Padahal udah kayaknya saya penuntut ilmu loh, harus dimuliakan karena hadisnya ada. Tapi ya, dalam pelajaran adab sebagaimana yang telah kita bahas, dalam pelajaran adab
terkadang kita tidak bicara tentang apakah itu mengamalkan hadis sahih atau dhaif. Adab adalah apa yang baik dalam pandangan manusia. Kita sudah bahas itu. Apa yang baik dalam pandangan manusia, dalam pandangan syariat. Dia tidak menyelisihi syariat. Ya, sebagaimana memuliakan seorang alim, memuliakan seorang penuntut ilmu itu tidak menyelisih syariat. Ya, hanya saja keutamaannya seperti setara dengan memuliakan 70 orang nabi, 70 orang syuhada, itu yang enggak ada. Tapi hadis ini meskipun maudhu, tapi pelajarannya bisa kita ambil. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh para alim ulama di masa lalu atau orang-orang awam yang mereka mengetahui keutamaan alim ulama serta penuntut ilmu. Banyak di antara mereka di masa lalu, di zaman yang dahulu, nggak usah jauh-jauh di Indonesia saja, di masa lalu orang-orang itu kalau sudah ada alim ulama yang masuk ke desanya, itu subhanallah dimuliakan sekali. Ya, kalau panen itu nggak perlu ini, sebagian tuh mereka sisihkan. Sampai sekarang masih ada itu budaya itu. Ya, di bukan negara, di desa-desa yang itu, yang pedesaan yang masih panen. Ya. Alim ulamanya nggak minta, maksudnya kiainya nggak minta, tapi udah seperti apa sih ya? Cara mereka memuliakannya. Kenapa? Karena kehadiran alim ulama di situ itu memberi dampak yang positif. Dampak yang sedemikian dahsyat bagi masyarakat. Terkadang ya, ini Ustadz Ridwan Hamidi dulu ketika kami belajar sering menyatakan terkadang seorang dai itu tidak didengar ketika dia masih ada di situ. Terkadang dia berdakwah sampai kelelahan dan orang nggak ada yang mendengarkan. Dan Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia baru merasa menyesal dan mendengarkan apa yang dia sampaikan setelah dia pergi. Terkadang seperti itu. Banyak kan orang yang dia ketika ada orang di lingkungannya berdakwah nggak ada yang ini ya, yang tertarik. Tapi begitu nggak ada orang itu pergi pindah atau yang lain-lain meninggal atau sudah seperti apa, baru orang itu merasakan dampaknya, nyesel. Nah maka ketika kita para asatid kita itu masih sugeng ya, masih hidup, masih sehat, kita ambil ilmu ya, tanpa membebani mereka. Dalam rangka apa? Akramal ulama, memuliakan mereka ya, seperti itu. Dan ini yang kita bisa ambil faedah dari hadis ini. Meskipun maudhu, tapi ketika kita belajar adab itu nggak seakan-akan belajar adab tuh nggak perlu dalil sebenarnya ya. Artinya ada yang memang dalil dari Al-Quran wa sunnah, subhanallah keutamaannya besar. Tapi kalau tidak ada dalilnya bagaimana? Ya nggak masalah, karena adab itu berkaitan dengan sebagian berkaitan dengan apa yang tampak di mata masyarakat itu sebagai kebaikan dan tidak menyelisihi dalil-dalil yang ada. Ya, seperti itu. Contohnya kalau orang Jawa itu kulon nuwun. Ya, assalamualaikum kulon nuwun. Wah ini bid'ah ini. Nggak ada setelah assalamualaikum kok kulon nuwun. Lah kulon nuwun itu memang sudah budaya di sono. Yaitu budaya yang memang sopan ya, untuk kesopanan saja, bukan nggak ada yang mengatakan kulon nuwun kemudian oh ini pahalanya lebih gede, nggak ada ya, itu hanya budaya saja ya. Maka dari situ itu adab ya, sebagaimana para sahabat mencium tangan sesama mereka yang lebih alim ya, itu juga Nabi SAW tidak mencontohkan secara langsung perintah bahwasanya nanti sepeninggalan saya cium tangan orang-orang alim di antara kalian, enggak. Tapi itu bentuk budaya di sana, bahwasanya menghormati seseorang yang lebih mulia itu adalah dengan cara dicium tangannya. Bagaimana yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas terhadap yang lain, ya Jabir bin Abdullah, kemudian yang lain-lainnya juga sama. Ya, sebagian dari mereka dicium keningnya, dipegang tali kaki, itu adab. Mengambilkan sandal di zaman Nabi SAW, mengambilkan sandal seorang guru nggak ada. Ya. Tapi para alim ulama di kalangan para ulama-ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya itu memuliakan guru mereka dengan cara seperti itu. Ketika gurunya itu sudah sampai selesai berdiri, dicarikan itu sandalnya, kemudian didekatkan. Subhanallah. Ya, bentuk takrimatnya ya, bentuk penghormatannya atau pemuliaannya.
Ya, wallahu alam bishawab. Jadi dimuliakan karena ilmunya, bukan karena zatnya. Jadi bukan kemudian dimuliakan itu nanti kalau gurunya ludahnya dikumpul kayak, bukan seperti itu. Itu berarti zatnya, zatiahnya. Dia dihormati karena ilmunya. Ya, wallahu alam bishawab. Nah, mungkin sampai situ yang bisa kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Silahkan kalau mungkin ada yang hendak ditanyakan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah innahu wal ghafurur rahim.